Jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya. Oke, mantap. Sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini kita akan mengkaji satu hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, disebutkan juga dalam kitab Sahih Muslim. Statusnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya, tak diragukan sedikit pun, karena ada dalam dua kitab sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shalla isnatai asyrata rak'ah." Siapa yang melazimkan salat isnatai asyrata rak'ah, 12 rakaat, fi yaumin wa lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Yang paling mengkhawatirkan kita adalah tempat. Kalau sudah mau malam tahun baru, hotel-hotel berbintang 5 di tempat yang paling hebat di booking 3 bulan sebelumnya. Apa yang dikhawatirkan orang? Khawatir tidur di kaki 5. Tempat sangat penting. Ketika akan salat Idul Fitri, Idul Adha, kita lihat orang bawa karpet, bawa sajadah, bawa koran. Untuk apa? Untuk tempat. Di tempat masjid yang besar disediakan khusus. Tidak boleh, orang biasa tak boleh mampir meletakkan mobil. Parkir khusus untuk orang-orang terhormat. Masalah apa itu? Masalah tempat. Begitu pentingnya tempat. Padahal itu semua hanya tempat yang tak lama. Berapa lama orang sanggup tinggal di hotel bintang 5? Paling lama seminggu, sebulan. Berapa lama orang parkir? Paling lama 1 jam, 2 jam. Tapi ada satu tempat di akhirat yang dapat di booking sejak zaman sekarang tapi tak diperdulikan orang. Bagaimana cara mendapatkan tempat itu? Hadisnya diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Man shalla isnatai asyrata rak'ah, siapa yang salat 12 rakaat, fi yaumin wa lailah, sehari semalam, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, sampai terbit lagi ada 12, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksud dengan 12 rakaat itu masuk di dalamnya salat duha, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat sunat taubat, salat istikharah, salat tasbih? Yang dimaksud dengan 12 rakaat itu hanya qabliyah dan ba'diyah saja. Yang 12 itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang disebut dengan 12 rakaat. 12 rakaat kalau ditotal semuanya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Maka 12 rakaat. Lalu bagaimana dengan orang yang 2 rakaat sebelum zuhur? Berarti kan 10. Ada juga riwayat tentang itu. Hadisnya pun sama sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi dua-dua dapat dilaksanakan. Bapak Ibu yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, pakai riwayat hadis Ummu Habibah. Yang 2 rakaat sebelum zuhur berarti 10, maka dia pakai riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tak dapat berpegang dengan satu hadis ini saja. Nanti kalau berpegang dengan ini, kita menyalahkan orang qabliyah isya. Saya salat di salah satu masjid, tausiahnya dari maghrib ke isya. Habis azan isya, dikumandangkan azan isya, stop pengajian, lalu kita pun salat qabliyah isya. Saya ikut salat qabliyah isya. Selesai qabliyah isya, salat isya. Habis salat isya, ba'diyah isya. Setelah itu datang satu jamaah. Pak Ustadz, ada yang mau saya sampaikan.
Boleh, boleh, silakan. Tapi Ustaz jangan marah. Apa pula marah? Apa salahnya? Dikuncinya duluan, jangan marah. Apa masalahnya? Saya senang dengan pengajian tadi, alhamdulillah. Lalu mana yang tak senangnya? Bagus, koreksi buat saya. Yang tak ya saya senang Ustaz solat 2 rakaat sebelum Isya. Itu tak ada dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Karena yang dia pegang riwayat Ibnu Umar 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Maka tak ada qabliyah isya. Itulah yang dia komplainkan. Tidak ada qabliyah isya. Saya katakan ada qabliyah isya, qabliyah maghrib, qabliyah asar. Di mana hadisnya? Dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan baina kulli adzanaini salah. 3 kali kata Nabi, baina kulli adzanaini salah, baina kulli adzanaini salah, baina kulli adzanaini salah. Antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Antara azan dan iqamat ada 2 rakaat. Antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Itulah qabliyah maghrib, qabliyah isya dan qabliyah asar. Tapi di ujung hadis kata Nabi, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Siapa yang punya keluangan waktu, badan sehat, laksanakanlah ini. Tapi derajatnya di bawah hadis yang 12 dan 10 rakaat tadi. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apa maknanya? Tak dapat berpegang dengan satu hadis mati-matian, lalu karena kita tak tahu hadis yang ada dalam Sahih Muslim, kita salahkan amalan orang lain. Oleh sebab itu, mengetahui pengetahuan yang banyak dan sempurna barulah dapat menetapkan suatu hukum, dan para ulama mengetahui itu. Maka tak ada klaim-klaim kebenaran, karena punya orang belum tentu ada pada kita. Karena orang boleh tahu dalil, boleh jadi kita tak tahu dalil. Itulah mengapa Imam Syafi'i rahimahullah punya 2 ijtihad. Satu qaul qadim, pendapat yang lama ketika dia berada di Irak. Tapi dia juga punya qaul jadid, pendapat yang baru ketika dia berada di Mesir. Apa sebab? Ternyata setelah sampai di Mesir, dia mendapatkan hadis-hadis yang tak dia jumpai di kota Madinah Al-Munawwarah. Menurut logika akal, tak logik, tak masuk akal. Nabi kan hidup di Madinah, meninggal di Madinah, besarnya di Madinah, menjadi rasulnya diikuti oleh banyak orang 10 tahun di kota Madinah. Mengapa hadisnya ditemukan di Mesir, padahal jarak Madinah ke Mesir masirata syahrin, perjalanan 1 bulan? Ternyata hadis tak tertulis di dinding Masjid Nabawi. Hadis melekat di kepala orang. Pindah orangnya dari kota Madinah ke Mesir, hadisnya ikut pindah. Itulah yang dijumpai oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang meninggal di Kairo pada tahun 204 Hijrah. Beliau kalangan salaf, hidup pada abad yang kedua dan ketiga. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, salat sunat qabliyah dan ba'diyah ini pun tak sama derajatnya. Yang paling tinggi derajatnya adalah qabliyah subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau ada orang 1 hari itu sampai lupa dia qabliyah subuh, maka berarti dia sudah kehilangan dunia dan seisinya. Walaupun kebunnya sejauh mata memandang, walaupun emasnya 3 kilo, tapi dia sudah kehilangan dunia dan seisinya. Siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang paling tinggi. Setelah itu barulah yang 4 rakaat menurut riwayat Ummu Habibah, ataupun yang 2 rakaat menurut riwayat Abdullah bin Umar, sebelum zuhur, ba'diyah zuhur, setelah isya, setelah maghrib. Kemudian yang di bawah itu barulah yang qabliyah maghrib, qabliyah maghrib, qabliyah asar, dan qabliyah isya. Karena ujung hadisnya rak'atal baina kulli adzanaini salah, antara azan dan iqamat ada salat, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak kaum muslimin tak melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Apa sebab? Banyak faktor. Ada yang menyebabkan karena malas,
Ada yang menyebabkan karena yakin betul dia umurnya masih panjang, nanti sajalah solat sunat ni yang wajib-wajib saja dulu. Tapi banyak faktor yang menyebabkan itu adalah kesalahan pemahaman, salah ilmu, salah paham, salah cakap, salah amal, salah buat. Itu sudah hukum positif. Kesalahan beramal muaranya disebabkan oleh salah pengetahuan, salah tahu, salah cakap, salah buat, salah amal. Apa sebab tak mau melaksanakan salat sunat qabliyah dan ba'diyah? Karena pengetahuan yang salah. Definisinya sudah dipatok mati, tak boleh berubah. Ini salat sunat, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Akhirnya tak pernah salat sunat karena ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal dia adalah dalam hadis Sunan Tirmizi riwayat Imam Abu Isa At-Tirmizi. Apa kata Nabi SAW? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti pada hari kiamat, salatuhu, salatnya, bukan hajinya. Berapa kali dia pergi ke Baitullah, berapa kali dia umrah, berapa masjid yang dia bangun, itu semua akan dihisab, akan dihitung. Tapi yang pertama dah dihisab, inna awwala, yang pertama kali dihisab, salatuhu, salatnya. Idza saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia orang yang beruntung dan orang yang berhasil. Idza fasadat, kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia sesungguhnya orang yang merugi dan sia-sia. Lalu di mana letak salat sunat? Fa inin taqasat min faridatihi syai'un, kalau ada kekurangan pada salat fardunya. Tapi makna kekurangan di sini bukan maknanya salat fardunya kurang, kekurangan bacaan tak sempurna, kekurangan gerakan tak sempurna, itu maksudnya. Bagaimana menutupinya? Apakah dapat ditutup dengan sedekah? Kata Nabi tidak. Fa inin taqasat min faridatihi syai'un, maka Allah berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah? Unzuru, hai malaikat, tengok, lihat, perhatikan, hal li abdi min tatawu'in, apakah hambaku ini ada solat sunatnya atau tidak? Fayukammalu man taqasat min faridatihi, maka disempurnakanlah kekurangan-kekurangan itu dengan solat-solat sunat. Oleh sebab itu kita yang merasa kekurangan banyak, kadang tumakninah tak sempurna, kadang bacaan kita tak lengkap seperti yang diajarkan Rasul, kadang pula hati kita tak sekhusyuk yang diharapkan. Oleh sebab itu bagaimana menutupi kekurangan itu? Dengan salat sunat. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalaulah pemahaman kaum muslimin memahami salat sunat begitu pentingnya sebagai melengkapi segala kekurangan, maka dia tak akan meninggalkan walau sesaat pun. Sampai-sampai Nabi bersama Bilal bin Abi Rabah dalam suatu perjalanan musafir panjang, karena terlalu lelah, capek, perjalanan yang penuh dengan rintangan dan kesulitan, lalu Nabi tertidur. Kapan baru terjaga? Dhau'us syams, panas terik matahari yang mengena ke wajah membuat mereka terbangun. Kira-kira kalau panas baru terbangun paling tidak pukul 6.30 atau pukul 7. Ketika terbangun, Nabi tak langsung salat subuh, tapi Nabi perintahkan kepada Bilal bin Abi Rabah mengumandangkan azan. Setelah itu mereka tak langsung salat subuh, tapi melaksanakan qabliyah subuh. Ini bukan dalil untuk memperlambat salat, karena ini terjadi hanya sekali seumur hidup Nabi. Ini dalil, kadang orang kalau mendengar satu dalil main cerdas otaknya untuk mencari-cari celah. Ini dalil menunjukkan pentingnya qabliyah subuh, sampai Nabi tak langsung salat subuh, tapi Nabi melaksanakan qabliyah subuh. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, untuk melengkapi yang kurang, inilah yang pertama. Apa fungsi kedua? Fungsi salat-salat sunat untuk meraih cinta, kasih sayang Allah. Seorang anak kalau dapatnya cinta si ibu, semua dapatnya. Seorang istri kalau dapatnya cinta suami, semua dia dapat. Seorang murid kalau dapatnya cinta guru, maka semua dia dapat. Begitu juga seorang hamba kalau dapatnya cinta Allah, semua dia dapat. Bagaimana cara mendapatkan cinta Allah? La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnat, bukan yang wajib. Yang wajib memang sudah kewajiban kita, tapi mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah bin nawafil, dengan ibadah sunat, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada hamba itu. Cara mendapatkan cinta Allah adalah dengan melazimkan diri dengan salat-salat sunat, di samping sedekah sunat, di samping amalan-amalan sunat lainnya. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu badan sehat, segar bugar, tak kurang satu apapun, kesempatan ada, waktu luang, maka kita manfaatkan solat sunat ini untuk mengisi waktu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Solat sunat salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Bagaimana cara minta tolong? Saya dapat minta bantuan bapak dan ibu, Pak, Bu, bantu saya. Insya Allah bapak dan ibu akan bantu saya. Bagaimana mendapatkan bantuan dan pertolongan, memohon kepada Allah? Tak cukup hanya sekedar berwuduk mengangkat kedua tangan, tak cukup hanya sekedar bersimpuh sujud, tapi diajarkan wasta'inu bis sabri was salat, dengan salat. Fungsi salat sunat sebagai bentuk pemanasan menuju masuknya salat wajib. Kenapa begitu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak dapat langsung masuk ke salat fardu, meskipun definisi salat adalah aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Dibuka takbir, ditutup salam. Tapi kita tak dapat memulainya dari takbir, tapi dimulai dari salat-salat sunat. Makanya Nabi bangun malam, dia tak langsung salat dengan ayat yang panjang, tapi dia shalla rak'ataini khafifataini, salat ringan 2 rakaat. Untuk apa? Supaya otot kaki tak kejang, supaya untuk melatih masuk ke dalam salat. Begitu juga dengan kita, tak langsung salat zuhur, tapi qabliyah zuhur. Tak langsung salat asar, qabliyah asar. Tak langsung salat subuh, tapi qabliyah subuh. Untuk apa? Untuk melatih diri untuk menuju salat yang fardu, yang kuat. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun manfaat kesehatan fisik yang didapat dari salat tak diragukan lagi. Ketika otot-otot kaki meregang, ketika tulang belakang membengkok, ketika leher tak terlalu tunduk, tak terlalu ke atas, ketika rukuk dan sujud yang sempurna, turun kepalanya ke bawah, maka ini semua mengandung efek kesehatan yang hanya dapat dijelaskan oleh para pakar ahli medis, tapi yang paham dua-duanya. Ada dokter, profesor, ahli bidang ortopedi tulang belakang, ahli peredaran darah, semua dia paham, tak dapat menjelaskan hikmah salat. Kenapa? Karena dia tak salat. Ada pula yang rajin salat, selengkap semua tumakninahnya, salat fardu, salat sunat sempurna, tapi tak paham medis, tak juga dapat menjelaskan itu. Maka dalam Islam diajarkan udkhulu fi silmi, masuklah ke dalam Islam kafah, secara keseluruhan. Islam tak pernah mengharamkan ilmu dunia. Makanya doa yang diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seorang yang ahli bahasa Arab, paham tajwid, paham fiqih, tak dapat menjelaskan itu secara medis, tapi seorang dokter yang beriman dapat menjelaskan itu. Dalam salatnya dia dapatkan hikmah-hikmah, dibukakan pintu hatinya. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita ditanya mengapa salat, ada manfaat di dalamnya, tapi kita salat bukan karena itu. Dikhawatirkan kalau salat karena gerakan fisik itu, nanti orang salat niatnya bercampur antara lillahi ta'ala dengan sport, antara lillahi ta'ala dengan ada manfaat. Padahal kita disuruh salat wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, melainkan ibadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam salat itu ada manfaat yang zahir dan batin, alhamdulillah, tapi kita salat bukan karena itu. Manfaat itu datang belakangan karena hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, secara fisik umat Islam sehat, secara mental pun sehat.
umat Islam yang mendekatkan diri kepada Allah dengan salat-salat fardu dan salat-salat sunatnya, insya Allah diberikan Allah kekuatan. Di mana letak kekuatan? Bukan pada fisik. Oleh sebab itu banyak orang yang didiagnosa menurut medis amat sangat sehat tapi sakit. Apa sebab? Karena sehat bukan pada fisik, mental, kesehatan mental. Apa yang membuat orang sehat? Tak lain tak bukan dari sumber datangnya sehat. Siapa dia? Huwallah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia. Di mana letak kekuatan seorang manusia? Pada jiwanya, pada hatinya. Maka di mana letak hati? Dalam genggaman Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman di antara jari jemari Tuhan. Maka dia kuasa untuk membalikkannya. Kalau dia balikkan sempit sesempit-sempitnya, depresi, stres. Kalau dia kuasa dia balikkan lapang selapang-lapangnya, maka lapang melihat kehidupan dunia. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihissalam dia memohon kepada Allah. Apa yang dia minta kepada Allah? Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, turun ke lapangan dari Allah, turun kepada manusia. Apa yang dilapangkan Allah? Bentuk fisiknya tak bertambah, kepalanya tak membesar. Apa yang dilapangkan? Hatinya dilapangkan Allah untuk menerima segala kemungkinan dalam hidup. Orang yang salat bukan berarti dia tak punya ujian dan cobaan. Masalul mu'min kamasaliz zar'i, perumpamaan orang beriman seperti batang pokok kayu. Bapak Ibu duduk sejenak melihat pohon kayu yang tinggi, angin tak pernah berhenti. La tazalur rihu tumiluhu, angin akan tetap menggoncangkannya, tapi dia tak patah. Apa sebab? Karena dia punya kekuatan. Orang yang salat tetap juga diuji. Orang yang salat tetap juga datang angin silih berganti. Sampai kapan? Sampai mati. Tapi dia tetap kuat. Apa yang membuatnya kuat? Karena semua dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dulu dia dihormati orang, dicium tangannya, dibukakan pintu mobilnya, bahkan mungkin bekas air minumnya pun diminum orang untuk mencari berkah, walaupun kita tak diajarkan untuk itu. Saking hormatnya dan sanjungnya orang. Tapi sampai masanya orang meninggalkan. Berdukakah orang Islam? Sakitkah hatinya? Jatuhkah perasaannya? Tidak. Kenapa begitu? Karena dia paham dalam salatnya sudah dia serahkan semuanya. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkatan, salawatul, segala puja-puji dan doa-doa, tayyibatul, segala yang baik-baik, lillah, semuanya milik Allah. Tak ada punya kita walau seujung jari, seujung kuku, semuanya milik Allah. Tu'izzu man tasha, kalau engkau mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha, kalau engkau mau kau jatuhkan serendah-rendahnya. Biadikal khair, di dalam genggamanmu segala kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ibadah-ibadah sunnat ini kita laksanakan saja sami'na wa ata'na, bahwa manfaatnya ditemukan oleh dokter, ditemukan oleh psikolog, ditemukan oleh pakar. Kata mereka ada 100 manfaat salat sunat. Itu baru ibarat tangan yang dicelupkan ke dalam lautan. Yang 100 itu hanya yang melekat di tangan, sisanya samudera yang maha luas. Masih banyak manfaat lain yang belum tertangkap oleh akal lemah manusia. Oleh sebab itu kita beribadah bukan karena temuan-temuan itu, kita beribadah karena Allahu Akbar. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis yang singkat dan beberapa manfaat dari salat sunat kita jadikan sebagai bekal untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang diharapkan adalah orang yang bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah hidayah. Mudah-mudahan dengan mengkaji salat-salat sunat, salat sunat qabliyah, ba'diyah pada siang hari ini, kita dimasukkan Allah Ta'ala tergolong orang-orang bertambah pengetahuan, bertambah amal, bertambah ibadahnya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesilapan, terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.